Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelompok 5 grup Son Mamel Nura bersama kami Sonia Anggreni, Osama Indriani, Melsi Hidayu, Janatul Azhara, Nur Aisyah Gultom. Di sini kami akan membahas tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Sebelum itu, saksikan video motivasi berikut ini. Selalu ada kesempatan untuk kamu yang masih punya harapan. Banyak orang pasrah dengan hidup ini karena mereka merasa momennya sudah berlalu. Sudah lewat masanya. Sudah tidak muda lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tidak sefit dulu lagi. Sudah telat katanya. Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, it's never too late to create your best life. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik dari hidupmu. Kenapa? Karena sukses itu semua ada di pikiran kamu. Mau sukses yang seperti apa, kamu bebas menentukannya. Asalkan kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, kamu bisa mengendalikan hidupmu. Asalkan kamu yakin akan kemampuanmu, apa yang kamu inginkan bisa ada dalam genggamanmu. Mungkin kamu baru putus cinta, mungkin kamu baru di PHK, mungkin kamu baru saja kalah. Tapi percayakah kamu kalau nasib akan berubah? Percayakah kamu kalau kesempatan masih terbuka? Jadi, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada tenaga, jangan diam aja. Jangan bilang, ya sudahlah. Karena itu hanyalah komentar orang-orang yang lemah. Apakah kamu orang lemah itu? Saya rasa tidak. Kadang saya bisa memahami. Banyak orang pasrah dan tidak mau mencoba lagi, bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka takut terluka. Takut gagal lagi, takut sedih lagi, takut rugi lagi, takut kecewa lagi. Memang, rasa takut itu kadang tidak bisa dihindari. Tapi kamu harus tahu, orang yang berani itu bukannya mereka tidak punya rasa takut. Tapi berani itu adalah, walaupun kamu takut sekalipun, kamu tetap mencoba. Tekadmu harus lebih besar dari ketakutanmu. Imanmu harus jauh lebih besar dari masalahmu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk bermimpi. Buat keputusan dan lakukan. Miliki komitmen dan tunjukkan. So, are you ready? Yes, I am ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Perkenalkan, saya sebagai moderator Osama Indriani, dan perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Melsi Hidayu, dan yang kedua, Sonia Anggreni, yang ketiga, Nur Aisyah Gultom, yang keempat, Janatul Azhara. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Sonia Anggreni. Kepada dipersilakan. Akuntansi anggaran. Pengertian akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Akuntansi anggaran banyak digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, pertanggungjawaban. Dalam teknik ini, anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi jika terdapat selisih.
Tetapi, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan, bukan isi dari akun itu sendiri. Kelemahan dari teknik ini antara lain, yang pertama yaitu teknik ini sangat kompleks. Maksudnya adalah akan lebih mudah dan lebih komprehensif jika akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Yang kedua, organisasi menggunakan format pelaporan dan perlakuan yang berbeda karena level agregasi dan perbandingan antara anggaran dan aktual yang terjadi. Yang ketiga, seberapa sering atau seberapa intensifkah laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan aktual terjadi dan menjelaskan perbedaannya. Ide di balik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan biasanya muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh suatu faktor bahwa perbedaan intrinsik antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda telah tercermin dalam anggaran mereka. Hal yang lebih bermakna dapat diperoleh dengan membuat akun-akun anggaran yang diklasifikasikan dengan cara tertentu yang spesifik terhadap jasa tertentu. Namun hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam format akuntansi anggaran. Ada masalah signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda. Walau akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka, hal ini timbul karena ada dua masalah, yaitu yang pertama, level agregasi. Contohnya, yang baik di mana level agregasi yang diadopsi oleh akun-akun anggaran mempengaruhi daya bandingnya ada di pemerintah daerah. Satu otoritas mungkin menerbitkan akun-akun anggarannya untuk jasa pendidikan secara keseluruhan. B. Kekurangan lain dari akuntansi anggaran terletak pada seberapa sering atau seberapa intensifkah laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual terjadi dan menjelaskan perbedaannya. Banyak organisasi yang membuat akun-akun anggaran seiring dengan anggaran namun hanya membandingkan dan diantaranya secara global. Contoh, akun-akun dan anggaran mungkin saja dibuat secara detail, tetapi hanya total pembelanjaan bersih untuk setiap divisi yang memberikan jasa tersebut saja yang dibandingkan dengan anggaran. Menunjukkan apakah ada pembelanjaan yang kurang atau berlebih untuk semua akun, namun hanya untuk menjelaskan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang jumlahnya melebihi persentase atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya namun tidak dapat dijelaskan oleh perubahan tingkat harga umum. C. Logika dan akuntansi anggaran. Logika dari akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan akun-akun harus dibandingkan secara berkesinambungan sehingga tindakan dapat diambil untuk memperbaiki perbedaan tersebut. Hal ini berlaku bagi pengguna eksternal dan internal dari informasi. Yang kedua, akuntansi komitmen. Pengertian dari akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan dari akuntansi komitmen ini adalah untuk mengendalikan anggaran. Berhubungan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi berkomitmen berfokus pada pemesanan yang telah dibuat. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, maka manajer perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirim. Selanjutnya, pembacaan akuntansi dana oleh Melsi Dahayu.
Yang C, akuntansi dana. Dana adalah sebuah kesatuan akuntansi sendiri yang terpisah berdasarkan tujuan tertentu. Dalam satu dana ini terdapat kesatuan akun sendiri yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana. Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, dana yang bisa dibelanjakan atau expendable funds, yaitu dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas yang bersifat non-bisnis yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Yang kedua, dana yang tidak bisa dibelanjakan, yaitu dana yang dipisahkan untuk aktivitas yang bersifat bisnis yang digunakan sebagai pendukung dari expendable fund. Persamaan akuntansi dana. Pertama, akuntansi sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan tersebut berbeda dengan persamaan akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial lain yang berupa aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang B, sumber dana. Sumber dana keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintahan. Biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Secara umum, sangat lazim jika dari keseluruhan dari yang dipunyai organisasi sektor publik, masing-masing mempunyai tujuan tersendiri dalam penggunanya, baik karena faktor eksternal atau pembatasan eksternal, faktor internal atau perencanaan manajemen, merupakan karena peraturan. Untuk mengakomodasi keadaan itu, organisasi sektor publik mempunyai dana-dana atau fund dalam sistem akuntansinya. Yang C itu persamaan akuntansi dana. Aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Yang D, basis akuntansi dan faktor pengukuran. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi peristiwa yang terjadi diakui. Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan. Dengan kata lain, jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang akan diakui secara akuntansi dan fokus pengukuran apa yang akan dilaporkan dalam neraca. Konsep bisnis akuntansi dan fokus pengukuran ini berhubungan erat dengan pemilihan salah satu akun mengimplementasikan pemilihan yang lain. Selanjutnya, akuntansi kas yang dibaca oleh teman kita Nuraiza Gautam. Akuntansi kas. Akuntansi kas atau cash accounting adalah sistem akuntansi yang mengakui pendapatan ketika uang diterima dan mengakui beban ketika uang dikeluarkan. Metode kas banyak digunakan oleh perusahaan kecil dan akuntansi pemerintahan, seperti yang kita bahas sekarang. Basis akuntansi kas yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan dapat berupa pajak, non-pajak, yang mana non-pajak terdiri dari sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintah, lalu perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi, serta harta telantar, yang mana harta telantar ialah harta peninggalan yang dianggap tidak ada seorang pun yang mengajukan klaim atas barang itu, serta denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum dan retribusi serta iuran. Lalu yang ketiga yaitu hibah. Dan yang kedua itu belanja, yang mana contoh belanja dari pemerintahan ini ialah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan. Lalu yang ketiga yaitu pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis kas pengakuan atau pencatatan transaksi
ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Adapun teknik akuntansi kas pada sektor publik. Yang pertama yaitu fokus pengukuran atas kas saja, hanya aset lancar kas saja yang dilaporkan dalam neraca. Yang kedua, perubahan aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diketahui. Contohnya, seperti sebuah organisasi membeli kendaraan seharga 200 juta, maka jurnal basis kas dengan fokus pengukuran sumber daya jangka pendek yaitu belanja kendaraan di debit sebesar 200 juta dan di kredit kas sebesar 200 juta. Adapun contoh praktek akuntansi kas pemerintahan di Indonesia untuk laporan realisasi anggaran. Yang pertama, pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Serta yang ketiga, sesuai dengan exposure draft PSAP pernyataan nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran lampiran 2 1 PP 71/2010. Adapun kelebihan-kelebihan dari akuntansi kas ini, yang mana yang pertama yaitu laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas. Lalu yang kedua, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan. Serta yang ketiga, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi. Maksudnya hanya sebatas standar saja. Adapun kekurangan akuntansi kas ini, yang mana pertamanya itu hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan. Yang kedua, mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang. Serta yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau neraca tidak dapat disajikan. Baiklah, yang kelima akuntansi aktual yang akan dibacakan oleh teman kami Jannatul Azhara. Akuntansi akrual. Akuntansi akrual adalah ketika transaksi dicatat dalam pembukuan akun, bahkan jika pembayaran untuk produk atau layanan tertentu belum diterima atau belum ada pembayaran. Kondisi ini dikenal sebagai akuntansi berbasis akrual. Metode ini lebih tepat dalam menilai kesehatan perusahaan atau organisasi dari segi keuangan. Dalam dasar akuntansi akrual, pendapatan dilaporkan pada laporan laba rugi pada saat diterima. Ketika pendapatan diperoleh tetapi uang tunai tidak diterima, piutang aset akan dicatat. Ketika pengeluaran terjadi dan uang tunai belum dibayarkan, akun kewajiban juga akan dicatat. Dengan kata lain, berdasarkan dasar akuntansi akrual, penerimaan uang tunai dan pembayaran tunai bukan fokus melaporkan pendapatan dan pengeluaran, namun fokus dari akrual adalah pendapatan apa yang diperoleh dan biaya apa yang dikeluarkan. Kemudian, keuntungan akuntansi akrual. Yang pertama, menunjukkan gambaran pendapatan. Akuntansi berbasis akrual biasanya dipakai oleh perusahaan besar hingga pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari salah satu kelebihannya yang menganggap tidak begitu penting tentang waktu diterimanya pemasukan, melainkan pengakuannya sebagai pendapatan. Hal ini berarti meskipun kas belum diterima, tetapi sudah menunjukkan kondisi pendapatan. Yang kedua, sebagai tolak ukur modal. Penerapan akuntansi berbasis akrual juga memiliki kelebihan berupa bisa dijadikan tolak ukur. Hal ini karena pencatatan dan penghitungan pemasukan dan pengeluaran kas akan memengaruhi modal. Artinya, tambahan pemasukan bisa menjadi investasi yang merupakan tolak ukur modal perusahaan. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran langsung diakui. Tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan dan pengeluaran adalah hal penting dalam laporan operasional.
Hal tersebut lantaran penerimaan dan pengeluaran akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, lebih mudah untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kelima, mengurangi risiko kerugian. Melalui akuntansi berbasis akrual, piutang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung. Hal ini menjadikan metode penghapusan piutang tidak perlu lagi digunakan. Namun perlu diperhatikan pula bahwa contoh piutang tak tertagih akan dihitung dalam estimasi piutang tak tertagih. Oleh karena adanya pembentukan cadangan kas tidak tertagih, inilah maka resiko kerugian bisa dikurangi. Kemudian, kekurangan akuntansi akrual. Yang pertama itu bisa mengurangi pendapatan, yang kedua bisa risiko pendapatan tak tertagih, yang ketiga biaya administrasi lebih mahal. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya dan teman-teman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pemeriksa Keuangan BPK memberikan opini wajar, tapi kita lihat ini tampaknya wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun buku 2015. Opini BPK ini sama dengan tahun 2014. Tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Dengan standar ini, keuangan pemerintah lebih akuntabel dan transparan. BPK menemukan 6 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016. Ketua BPK, Hari Azhar Aziz, menjelaskan beberapa masalah itu adalah terkait dengan penyajian penyertaan modal negara atau PMN per 31 Desember 2015 sebesar 1.800,93 triliun rupiah. Penetapan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap. Dan persediaan pada Kementerian Pertahanan senilai 2,49 triliun rupiah belum ada sepenuhnya didukung pencatatan yang memadai.